Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Khalaf rahimana wa rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya ada pertanyaan ya. Siapa yang bisa menyebutkan kepada ana tentang susunan perwalian di dalam pernikahan 3 dari yang pertama. Yang pertama adalah ayah. Yang kedua orang yang diwakilkan. Yang ketiga kakek dan seterusnya ke atas. Thayyib. Pertanyaan yang kedua, tolong sebutkan kepada saya syarat-syarat sebagai wali. Pertama, muslim. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Keempat, merdeka. Kelima, laki-laki. Keenam, adil. Thayyib. Barakallahu fikum. Selanjutnya berkata Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf rahimana wa rahimahullah, wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan faqad harumat alaihi la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila seorang lelaki mentalak istrinya, menceraikan istrinya thalathan, 3 kali, yaitu dengan 3 cerai, faqad harumat alaihi, maka sang istri tersebut telah haram baginya. La tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah, sehingga tidak halal lagi sang wanita tersebut baginya sampai wanita itu menikah dengan suami yang lain, dengan lelaki yang lain. Naam, akhwanna fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan satu permasalahan fikih di antara sekian permasalahan fikih yang berkaitan dengan pernikahan, di mana sebelumnya Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan tentang syarat sah pernikahan, yaitu adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Apa hikmah terbesar dari itu sehingga Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan permasalahan fikih ini di dalam kitab akidah? Jawabannya adalah karena sesuai dengan prinsip pokok agama yang mulia ini, di mana datang dalam rangka menjaga kehormatan manusia, maka kehormatan manusia adalah merupakan pembelaan agama terbesar. Sebab itu kehormatan manusia itu dapat dirusak dengan rusaknya nasab,
Maka dari itu hal-hal yang berkaitan dengan terjaganya nasab harus dijaga. Apa yang berkaitan dengan terjaganya nasab? Yaitu pernikahan. Kalau berbicara tentang bab pernikahan, maka pernikahan itu juga bisa jadi rusak dengan yang namanya talak. Maka dari itu ketika orang berbicara tentang pernikahan, maka tidak boleh tidak, dia juga harus berbicara tentang apa? Talak. Sadar atau tidak sadar, karena pernikahan dan talak itu berjalan beriringan. Terkadang dalam keadaan tertentu seseorang sadar atau tidak sadar bisa jadi dia terjatuh di dalam hal-hal yang secara hukum bisa memberikan indikasi bahwa dia telah mentalak istrinya. Maka untuk berhati-hati agar pernikahan itu tidak rusak dengan unsur ketidaksengajaan atau unsur kesengajaan, maka perlu juga dia mengetahui hal-hal yang bisa merusak pernikahan itu, yakni talak. Ya. Taib. Ikhwan, talak bertebaran, ada nas-nas yang menunjukkan kepada kita seperti di dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud yang mengatakan bahwasanya abghadul halal, perkara yang paling dibenci oleh Allah yang halal, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah at-talaq. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai rujukan. Maka dari itu kalau ditanyakan, Ustadz, apa sih hukum talak itu di dalam Islam? Maka talak di dalam Islam adalah masyru', perkara yang disyariatkan. Islam agama yang mencakup berbagai macam sendi yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Ketika Islam menghalalkan pernikahan yang di dalamnya ada unsur kemaslahatan bagi manusia, namun dalam perjalanan kehidupan manusia terkadang pernikahan itu tidak mampu dipertahankan. Karena dari kedua belah pihak tidak lagi bisa menjaga hukum-hukum Allah Azza wa Jal, sehingga mau tidak mau mereka harus berpisah demi bisa menjaga hukum-hukum Allah Azza wa Jal. Apakah karena telah hilangnya rasa cinta sama sekali dari hati seorang istri, sehingga kalau dipaksakan dalam rumah tangga tersebut dia tidak sanggup lagi untuk berbakti kepada suaminya, dia tidak bisa menegakkan hak-hak suaminya karena tidak ada rasa cinta dan tidak bisa dipaksakan? Atau barangkali suaminya memang juga tidak bisa mempertahankan karena dia mendapatkan perlakuan yang kasar, perlakuan yang tidak bisa dia terima dalam kehidupannya yang datang dari istrinya, dan seterusnya. Maka Islam memberikan jalan kepada mereka untuk menegakkan hukum-hukum Allah dengan yang namanya perpisahan. Nah, perpisahan itu adalah juga solusi yang barangkali dengannya seorang suami dia bisa mendapatkan istri yang baru, dia bisa memulai kehidupannya yang baru. Atau bisa jadi seorang istri dia bisa mendapatkan suami yang baru dengan kehidupannya yang baru. Perkara ini halal di dalam syariat Islam. Perkara ini apa? Halal. Kenapa? Karena jangan pernah berpikir bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang suami untuk memiliki seorang istri, lalu ada asumsi bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini bahwa istrinya itu adalah abadan abidin. Artinya tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Ya. Ini kalau hanya sekedar motivasi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, kemudian tidak bermudah-mudah untuk melakukan perpisahan atau mengajukan perpisahan, sah-sah saja. Tapi kalau ini adalah sebuah kalimat yang dijadikan sebagai kalimat pamungkas yang apapun yang terjadi tidak boleh ada perpisahan dalam kehidupan dunia ini, maka sungguh orang ini telah menentang ketetapan syariat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka jalan keluar bahwa bolehnya perpisahan.
Apabila dalam kondisi-kondisi tertentu perpisahan itu adalah terbaik bagi mereka. Maka Islam mengatur yang namanya apa? At-talaq. Meski demikian ya ikhwan, seorang suami tidak boleh bergampang-gampangan menggunakan talak ini sebagai senjata untuk mengintimidasi istrinya, untuk menakut-nakuti istrinya, sehingga istrinya hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Ya, istrinya hidup dengan seorang suami yang berada di bawah tekanan dengan senjata yang namanya at-talaq. Demikian pula sebaliknya seorang istri jangan bergampang-gampangan untuk meminta talak. Ada perkara sedikit talak, ada perkara karena dia gundah gulana sedih sedikit talak, ada perkara karena dia lihat gerak-gerik suaminya, oh ini kayaknya suaminya nih mau menikah lagi. Kalau kau menikah lagi pulangkan saya saja ke rumah bapak saya atau ibu saya. Talak menjadi senjata bagi kedua belah pihak. Terkadang talak menjadi senjata bagi seorang suami untuk menakut-nakuti istri, terkadang pula talak menjadi senjata bagi seorang istri untuk menakut-nakuti suami. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Istri mana saja, wanita mana saja yang sudah berstatus sebagai istri terhadap seseorang yang meminta talak, meminta cerai, kadang-kadang karena uang belanja kurang, mungkin atau karena dia hanya bisa kasih nafkah itu cuman uang kos doang, ya uang yang lainnya nggak bisa, karena kurang, atau perkara-perkara yang sebenarnya masih bisa dibahas untuk saling tafahum, saling memahami, untuk mencegah terjadinya kemudaratan mafsadah yang lebih besar, tapi dia buru-buru, sudah talak aja. Maka ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istri mana saja yang dia minta cerai dari suaminya hanya karena perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka wanita ini haram baginya bau surga. Haram baginya bau surga. Begitu pula datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mukhtali'at wal muntazi'at hunna al-munafiqat, yaitu wanita-wanita yang suka minta cerai, dikit-dikit minta cerai, wanita-wanita yang bangkang, suka melawan, keras kepala, memiliki sifat barbar, ya. Wanita-wanita yang seperti ini hunna al-munafiqat, mereka itu adalah para munafiqat. Wanita-wanita yang ada pada diri mereka sifat apa? Munafiq. Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika kedua suami istri itu mereka bercerai, maka Allah akan memberikan kehidupan, kecukupan bagi mereka berdua dari karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha bijaksana. Artinya ayat ini memberikan rekomendasi, legitimasi tentang halalnya perceraian di dalam Islam. Namun kalau bicara tentang perceraian, maka bagaimana kaifiah perceraian itu, bagaimana kaifiah talak itu? Inilah bab yang disinggung oleh Al-Imam Al-Barbahari. Kata beliau, idza talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan, apabila seorang suami menceraikan istrinya 3 kali, 3 cerai, maka di dalam cerai talak itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, at-talaqu marratan, talak itu ada 2 kali, ada 2 kali. Maksudnya apa? Maksudnya talak yang diberikan kesempatan untuk suami merujuk kembali istrinya. Fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan.
maka dari talak 1 atau talak 2 itu di dalam masa iddahnya ada kesempatan untuk engkau boleh menahan mereka dengan cara yang baik, atau bila mana tidak bisa lagi maka lepaskanlah mereka dengan cara yang baik pula. Tetapi kalau sekiranya talak itu telah terjadi yang ketiga kali, wa in talaqaha, jika suami itu telah mentalaknya lagi, yakni ats-tsalitsah yang ketiga kalinya, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah, maka tidak halal lagi baginya sampai dia menikah dengan suami yang lain. Maka batasan talak yang diberikan kesempatan untuk rujuk itu hanya ada 2 kali, namanya talak roji'. 1 kali itu kesempatan untuk rujuk, adanya masa iddah, Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat At-Talaq ayat yang pertama apa? Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai nabi, kalau engkau mentalak istri-istrimu maka talaklah mereka pada waktu di mana mereka dapat beriddah. Mereka dapat apa? Beriddah. Maksudnya iddah itu apa? Masa penantian, masa introspeksi diri, masa bermuhasabah, apakah akan kembali ataukah akan lanjut dalam perpisahan. Ya, mafhum ya ikhwan? Masa iddah dalam talak raji' itu 3 kali quru', 3 kali haid. Talak pertama masa iddahnya 3 kali haid. Dalam masalah 3 kali haid ini rujuk itu berada di tangan suami. Suami berhak merujuk istri. Istri enggak mau. Enggak, suami rujuk. Enggak ada alasan istrinya enggak mau. Itu berada di tangan suami. Kecuali apabila telah lewat masa iddah. Maka berarti mereka sudah lagi bukan suami istri yang sah, tapi masih boleh kembali dalam pernikahan yang baru. Jadi kalau mau rujuk lagi, menikah lagi yang baru, dengan akad nikah yang baru, harta yang baru, 2 orang saksi, dan ada izinnya wali. Kalau talak itu terjadi kedua, begitu pula kondisinya. Namun kalau talak itu terjadi 3 kali, maka tidak ada lagi kesempatan rujuk walaupun berada dalam masa iddah, lebih-lebih lagi apabila telah keluar dari masa iddah. Talak pertama rujuk, talak kedua rujuk, talak ketiga tidak bisa lagi rujuk. Sampai kapan? Sampai ayat mengatakan apa? Sampai fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Tidak halal lagi bagi dia sampai si wanita ini menikah dengan lelaki lain. Maksudnya apa? Dia menikah dengan lelaki lain dengan maksud ingin membangun hubungan rumah tangga yang baru, tapi ternyata di perjalanan kandas pula. Begitu kandas, dia sudah kosong, sudah sepi. Mantan suami yang pertama mengatakan, wah ini kesempatan, boleh balik nih. Dia lamar. Sang wanita masih terngiang-ngiang, oh iya ya, ini apa cinta pertama saya. Ini mahligai rumah tangga pertama saya. Daripada nyari-nyari orang lain lagi, ya udahlah, insaf aja, balik nikah lagi yang baru. Itu boleh. Ya ikhwan. Tapi permasalahan, bagaimana Ustadz kalau seandainya talak itu terjadi, seorang suami dia mengatakan saya mentalak engkau 3, atau dia katakan engkau ditalak dalam satu majelis dengan 3 kali ucapan, atau sekali ucapan saya talak 3 engkau. Mafhum? Paham ya kawan? Permasalahan ini adalah permasalahan khilaf yang panjang di dalam permasalahan fikih dalam bab ini. Sebab itu jumhur ulama, bahkan 4 imam madhab menganggap bahwa itu berarti talak 3 dan dia tidak boleh rujuk lagi. Mafhum ya? Sampai dia menikah dengan lelaki yang lain. Itu jumhur ulama dan diriwayatkan, dinukilkan dari 4 imam madhab. Tetapi pendapat ini pendapat yang dianggap marjuh. Itu yang sebab itu kemarin kita katakan pendapat jumhur tidak selalu benar. Ya. Kenapa pendapat itu marjuh? Menyelisihi beberapa nas. Maka dari itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat, dan muridnya Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan begitu pula pendapatnya Ibnu Umar, pendapatnya Atha, pendapatnya Ikrimah, pendapatnya Ibnu Abbas, dan pendapat sejumlah
para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dan para tabi'in mengatakan, kalau seseorang dia mengatakan kepada istrinya, saya mentalak 3 engkau, maka itu terhitung 1 talak. Atau dia mengatakan dalam satu majelis, engkau ditalak, engkau ditalak, engkau ditalak, juga itu terhitung 1 talak. Ya, ini pendapat yang rajih. Sebab itu datang dalam riwayat, disebutkan dari Mahmud bin Labid, dia berkata, ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu 3 tatliqati jami'an. Bahwa suatu ketika diberitakan kepada Nabi, ada seorang laki-laki dia mentalak istrinya dengan 3 kali talak sekaligus. 3 kali talak secara langsung. Faqama ghadban, maka Nabi pun marah, terlihat marah di wajah Nabi. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayul abu bi kitabillah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian mempermainkan kitab Allah sementara saya itu masih ada di tengah-tengah kalian? Hatta qama rajulun faqal, hingga orang itu pun dia berdiri pergi, maka orang itu dia berdiri, faqala ya Rasulullah, karena Rasulullah diberitakan kepada Rasulullah ada seseorang dia talak istrinya dengan talak 3 sekaligus, maka Rasulullah marah. Rasulullah katakan, ayul abu bi kitabillahi wa ana baina adhurikum, apakah kalian mempermainkan kitab Allah sementara saya itu masih ada di tengah-tengah kalian? Ketika mendengarkan hal ini, ada seorang sahabat di sisi Nabi, dia berdiri dan dia berkata, ya Rasulullah, ala aqtuluhu, ya Rasulullah, kalau begitu aku bunuh dia saja orang itu. Ya, nah, maka ini hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, ini hadis yang riwayatnya sahih, disebutkan di dalam Mishkatul Masabih, yang itu mengatakan bahwa talak 3 sekaligus itu adalah hukumnya haram dan hukumnya tidak teranggap sebagai talak 3 tetapi teranggap sebagai 1 talak. Nah, begitu pula ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, datang dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa suatu ketika Ibnu Abbas pernah berkata, talaqa Abu Rukanah Umma Rukanah. Suatu saat Abu Rukanah itu pernah mentalak istrinya Ummu Rukanah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, raji' imra'atak, rujuklah istrimu, kembali kepada istrimu. Faqal, maka Abu Rukanah berkata, inni talaqtuha 3. Ya Rasulullah, aku sudah talak 3 dia sekaligus. Ya, sudah sekaligus talak 3. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal qad alimtu, ya saya tahu kau sudah lakukan itu. Raji'ha, tapi rujuklah dia. Nah, rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa yang dipakai oleh sebahagian para muhaqqiqun, para ahli tahqiq, yang mengatakan bahwa pendapat yang terkuat menyelisihi pendapat jumhur, bahkan menyelisihi pendapat 4 imam madhab yang mengatakan bahwa talak 3 sekaligus itu terhitung hanya 1 kali talak. Paham ya ikhwan? Baik. Kemudian akhwana fid din azani Allahu wa iyyakum, ala kulli hal, ya, seorang suami atau seorang istri jangan bergampang-gampangan dalam persoalan talak, kecuali kalau memang masalah itu masalah yang sama sekali tidak ada jalan keluarnya kecuali dengan talak. Kalau ditanya, Ustadz, apa hikmah yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan talak itu, dan kenapa kok talak itu harus ada 3 tahapan, hikmahnya apa? Maka hikmah yang paling terpenting adalah bahwa talak itu sendiri adalah pendidikan. Talak itu sendiri adalah pelajaran. Terkadang manusia, sifat keras kepala manusia itu harus dididik dengan hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang ada istri barbar, ya, kalau diikuti terus pokoknya nggak bisa pernah lurus. Tapi kalau ditalak baru nangis-nangis, ya. Nah, begitu talak nangis-nangis sadar,
wah ini suami saya ndak main-main ini. Ya udah kalau gitu berubah deh jadi baik. Akhirnya orangnya jadi baik. Jadi itulah tahapan-tahapan dalam memperbaiki permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Salah satunya adalah dengan disyariatkannya talak itu secara bertahap. Nah, kenapa ikhwan? Ya karena ya namanya rumah tangga manusia mengumpulkan dua otak yang berbeda. Ya kalau cuma punya istri satu, kalau istri dua berarti tiga otak yang berbeda. Kalau istri tiga ya empat otak yang berbeda. Istri empat ya lima otak yang berbeda, lima isi kepala yang berbeda. Ya tentu rumit, nggak seperti di dalam cerita novel. Yang ada hanyalah kebahagiaan. Kenapa? Ya karena kepentingan berbeda, ambisi berbeda, keinginan berbeda, motivasi pun bisa berbeda. Maka dari itu rentan untuk terjadi permasalahan. Nah kalau terjadi permasalahan ya harus ada obatnya. Apa obatnya? Syariat memberikan obat. Yaitu apa? Obat di dalam rumah tangga. Pertama marah. Kedua apa? Pisah ranjang. Walaupun kalau malam boleh balik enggak apa-apa ya. Jadi baik. Pisah ranjang. Selama apa? Pisah ranjang. 3 hari dihajar, diboikot. Nggak bisa-bisa juga. Ya boleh dipukul tapi tidak boleh seperti seorang petarung MMA. Ya, dipukul dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Jangan antum memukul istri seperti seorang petarung MMA sedang melawan rivalnya, tidak boleh. Kemudian yang ketiga talak. Talak pertama. Itu semua tahapan-tahapan untuk memperbaiki penyakit yang ada di dalam rumah tangga. Apabila istri itu melakukan nusus. Istri melakukan apa? Nusus. Melakukan pembangkangan. Loh Ustadz, istri udah baik. Baik banget. Wah rajin ngaji istri. Tapi justru yang masalah ini datang dari suami. Gimana hukumnya? Apa solusinya? Ya solusinya seorang istri kalau seandainya dia mampu untuk bertahan dan dia bisa mengabdi kepada suami untuk mencari surga dari situ, maka jangan menjadi hakim untuk suaminya. Dia bukan malaikat pencatat dosa untuk suaminya. Kemaksiatan suami adalah tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara sang istri mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada suami. Jangan karena Ustadz, suami saya melakukan kemaksiatan. Anda bukan malaikat pencatat dosa. Tidak ada urusan Anda di situ. Urusan dosa suami Anda itu urusannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh tapi Ustadz saya sudah tidak ada lagi rasa cinta sama dia. Tidak bisa lagi. Saya paksakan diri untuk taat, tidak bisa. Saya berbakti, tidak bisa. Pokoknya tidak ada celah bagi saya untuk melihat kebaikan suami saya. Ya sudah kalau begitu pisah. Tapi suami saya tidak mau. Maka dari itu Islam membolehkan bagi sang istri untuk melakukan gugatan perceraian yang namanya khulu. Ada bab khulu, ada bab talak, ada bab khulu di dalam Islam. Nah, taib. Kemudian selanjutnya berkata, ini pembahasan fikih ya, nanti di bab-bab fikih, tetapi itulah yang disebutkan secara umum garis-garis besar. Kemudian selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wala yahillu, naam ya, iya, wala yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa bi ihda thalathin. Dan tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi dengan dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan 3 perkara. Asalnya darah seorang muslim itu terpelihara. Darah seorang muslim itu terpelihara. Kenapa ya ikhwan? Ya karena prinsip Islam itu tadi. Ya, li'annal Islam ja'a bi hifdzil a'rad wa hifdzid dima wa hifdzil amwal. Karena Islam yang mulia ini datang untuk memelihara kehormatan seseorang, untuk memelihara darah seseorang, untuk memelihara harta seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya
darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Artinya tidak boleh dilanggar. Begitu juga datang dalam hadis kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram. Apanya? Darahnya, hartanya, kehormatannya. Hal-hal ini haram, artinya tidak boleh dilanggar. Nah, maka hukum asalnya ketika seorang muslim menampakkan keislaman, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia hidup di dalam kehidupannya itu nampak dari dia kehidupan seorang muslim, maka hukum asalnya darahnya adalah haram, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diganggu kehormatannya, kecuali dengan 3 perkara. Kecuali dengan 3 perkara. Pertama, zina ba'da ihsan, yaitu melakukan perzinahan setelah menikah. Yani dia itu dalam keadaan sudah menikah melakukan perzinahan. Au murtadun ba'da imanin, atau dia murtad setelah beriman. Au qatala nafsan mu'minatan bighairi haqqin, atau dia membunuh seorang mukmin, dia membunuh seorang mukmin dengan cara yang tidak benar. Maka kata Al-Imam Al-Barbahari fayuqtalu bih, maka dia pun dibunuh, ditumpahkan darahnya. Wa ma siwa dzalika fadamul muslim 'alal muslim haramun abadan hatta taqumas saah. Adapun selain daripada 3 perkara ini, maka darah seorang muslim adalah haram atas muslim yang lain untuk dilanggar sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ada perkara-perkara lain ya, perkara-perkara lain, tetapi perkara-perkara itu bersifat kondisional yang itu dikembalikan kepada kebijakan penguasa. Misalnya apa? Misalnya memerangi Khawarij, ya, bolehnya menumpahkan darah mereka, tapi itu dikembalikan kepada penguasa. Itu sifatnya kondisional. Tetapi hukum asal, ya, seorang muslim keluar dari hukum asalnya tentang bolehnya ditumpahkan darahnya, bolehnya dilanggar kehormatannya berupa darahnya, itu halal darahnya apabila dengan 3 perkara ini. Perkara yang pertama yaitu az-zina, perkara yang kedua murtad, perkara yang ketiga adalah membunuh. Baik, kita lihat dari perkara yang ketiga yaitu membunuh. Membunuh, orang yang membunuh dia boleh dibunuh, dalam istilah Islam namanya qisas. Ada sebahagian orang mengatakan, Ustaz, qisas itu kan itu kan melanggar apa ya? Melanggar hak ya. Qisas itu melanggar hak. Bagaimana keadaannya? Bagaimana kondisinya? Bahkan na'am. Maka kita katakan, ya di sini saya bacakan keterangan Syekh Shalih Fauzan ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, fal qisasu sababun li baqa'il hayah. Wa in kana yuqtalu fihi al muqtassu min fa huwa qatlun yuaddi ila hayatil baqiyati minal mujtama' wa yaqillu ta'addi ala ad-dima'. Amma ayyutrakal qatil fayuqal hadha yatanafa ma'a huquqil insan wa yutraku wa la yuqtal fahadha yusabbibu safkad dima' wa ikhtilalal amni wa tarwi'al aminin wa yusabbibu mafasida katsirah wa yukthirul qatla wa tustasyatud dima'. Jadi qisas itu adalah salah satu sarana, sebab, cara untuk lestarinya, menjaga kelestarian kehidupan. Kok kenapa bisa? Orangnya kan dibunuh. Ini seandainya orang yang membunuh itu pun dibunuh, orang yang dibunuh pun dibunuh karena qisas, itu adalah dalam hakikatnya untuk menjaga kelestarian kehidupan. Kenapa? Ya karena kalau seandainya dia itu tidak dibunuh,
maka akan membawa kepada terjadinya pertumpahan darah yang lebih banyak, karena manusia tidak takut untuk membunuh orang lain. Iya, akan terbuka pintu kejahatan yang lebih banyak. Sehingga begitu ada orang yang membunuh lalu dia dibunuh karena kisos, maka akan menghentikan perbuatan kejahatan itu sehingga manusia takut untuk menumpahkan darah orang lain. Dengan demikian maka terlaksanalah, tercapailah apa? Kelestarian kehidupan. Itu hakikatnya. Nah, mafhum ya ikhwan? Taib. Kalau dikatakan itu dia punya hak, Ustadz, melanggar hak manusia, kita katakan, apakah membunuh itu melanggar hak manusia apa bukan? Ya, karena dia sendiri membunuh, melanggar hak manusia, maka dia pun dibunuh gitu. Ya, maka dia pun dibunuh. Dibunuh untuk apa? Dibunuh untuk menyelesaikan hak manusia yang dia langgar. Seandainya dia tidak melanggar hak manusia, maka dia pun tidak akan dibunuh. Tapi kalau dia melanggar hak manusia dengan cara membunuh, maka ini karena dia melanggar hak manusia, maka dia pun harus dibunuh untuk apa? Menutup pelanggaran terhadap hak manusia yang dia lakukan. Baik. Kemudian, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, yang kedua, perkara yang kedua yang membolehkan itu adalah kita lihat seperti murtad. Orang yang murtad. Sebab itu suatu ketika ketika dibawakan kepada Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang para pengikut Syiah Rafidhah yang mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan, dibawakan kepada Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib pun membakar mereka. Suluh gali parit di gerbang kota Kufa waktu itu, mereka dibawa di sana, dimasukkan ke dalam parit, dibakar hidup-hidup. Nah, berita ini sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka apa kata Ibnu Abbas? Lau kuntu ana lam uhrikhum linahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tu'adzibu bi adabillah. Kalau seandainya aku yang diberikan wewenang untuk melaksanakan hukum itu, maka aku tidak akan membakar mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal itu. Yaitu apa? La tu'adzibu bi adabillah. Jangan menghukum dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wala qataltuhum, akan tetapi aku akan membunuh mereka. Kenapa? Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang murtad maka bunuhlah dia. Ya, ini dilakukan oleh penguasa, oleh pemerintah ya. Maka itu yang kedua. Yang kedua yang membolehkan untuk apa? Dibunuhnya apa? Seorang muslim, darahnya halal. Yang ketiga adalah at-thayyibuz zani, orang yang menikah yang melakukan perzinahan, yaitu dengan cara apa? Dirajam, dengan cara dirajam. Tapi kalau ustadz misalnya dia tidak dirajam, bagaimana? Ya kalau rajam ini, hukum-hukum ini ya ikhwan, maksudnya hukum-hukum yang kita katakan tentang kebolehan menumpahkan darah seorang muslim ini, hukum-hukum ini terjadi dan dilaksanakan, ditegakkan apabila perkaranya sampai ke pengadilan. Paham? Apabila perkaranya sampai ke pengadilan. Namun jika perkaranya tidak sampai ke pengadilan, maka hukum-hukum ini tidak bisa ditegakkan. Maka orangnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat sudah selesai, khalas, apabila dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat ya. Tapi kalau sudah sampai di pengadilan, tidak ada lagi kata bagi dia untuk bertaubat kecuali dengan ditegakkannya hukum, yaitu ya kalau kisas ya kisas, kalau murtad ya dibunuh, ya dirajam dan seterusnya begitu. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Maka dari itu kalau antum belajar fikih itu ada bab jinayat ya, bab pidana. Bab pidana itu sebelum orang yang melakukan pelanggaran pidana itu dia dibawa di pengadilan, itu dia harus diminta untuk bertobat. Ya, kalau dia diminta bertobat dan dia sudah bertobat, berarti kasusnya tidak sampai di pengadilan, khalas. Dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya dengan cara bertobat. Tapi kalau sudah sampai di pengadilan, maka itulah taubat yang sesungguhnya bagi dia. Maka ditegakkan hukum. Tidak ada tawar-menawar di dalam hukum Islam kalau sudah sampai di pengadilan. Naam, mafhum ya ikhwan? Taib. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya, ya murtad itu kapan dapat terjadi Ustadz?
Ya murtad itu dapat terjadi dengan memang orang itu keluar dari agama secara langsung atau orang itu melakukan apa? Naqidun min nawaqidil Islam. Dia melakukan perkara-perkara, salah satu perkara dari perkara-perkara pembatal keislaman. Ya, dia melakukan perkara, salah satu dari perkara-perkara pembatal keislaman, maka dia dapat dikatakan keluar dari Islam. Tetapi ini sekali lagi, kalau bicara tentang pembatal-pembatal keislaman, itu kita masih bicara dalam bingkai umum. Ya, kita tidak bicara tentang takyin pribadi, karena takyin itu nanti ada proses tertentu. Ada orang-orang yang memang berhak untuk melakukan itu, yaitu mereka punya kapasitas keilmuan. Ya, nah, mafhum ya ikhwan. Taib. Kalau antum baru belajar, belum tahu syirik itu apa, belum tahu riya itu apa, jangan dulu masuk di bab kafir mengkafirkan. Ya, nanti kalau antum masuk di bab kafir mengkafirkan, antum bisa jadi mufti. Nanti ada mufti apa Bekasi, ada mufti apa Sorong, ya ada mufti Ambon, ya macam-macam nantinya. Ya, akhirnya ulama itu tidak ada kedudukan lagi, karena antum punya kedudukan itu sudah setara dengan ulama, bahkan melampaui ulama. Ya, nah ini musibah, ya ikhwan. Taib. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Oh ya, boleh. Pemahaman dari masyarakat ini, seorang istri kalau ditinggalkan oleh suaminya setahun atau lebih, kemudian tidak memberi nafkah, maka itu sudah jatuh talak dan dia boleh nikah. Padahal suaminya tidak mengizinkan atau tidak menceraikan dan tidak mentalak. Tidak mentalak. Taib. Nah, barakallahu fik. Jadi ini permasalahan kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau seorang istri ditinggal oleh suaminya, misalnya 1 tahun gak dinafkahi, lahir maupun batin, itu biasanya masyarakat langsung ngambil keputusan sendiri bahwa katakan ini dia sudah dicerai dan dia boleh menikah lagi. Bahkan wanita-wanita yang seperti ini terkadang menikah banyak, ya, tanpa konfirmasi ke suaminya, ya. Maka kita katakan bahwa kalau dalam kondisi seperti ini, selama suaminya tidak menceraikan dia, maka itu dia tidak dikatakan wanita yang sudah dicerai, tidak. Dia masih statusnya sebagai istri orang. Kalau dia tidak ridho, bagaimana Ustadz? Kalau dia tidak ridho, maka Islam memberikan jalan kepada dia tadi, yaitu dengan cara melakukan khulu. Dengan cara apa? Melakukan khulu. Jadi kalau dia tidak melakukan khulu, tiba-tiba langsung nikah saja, tidak boleh. Tidak boleh. Karena dia masih terikat dengan pernikahan suaminya. Dia tahapan yang harus dia lakukan adalah membebaskan dirinya dari ikatan pernikahan suaminya dulu. Bagaimana cara membebaskan dirinya? Yaitu dengan cara melakukan khulu. Khulu itu di mana? Khulu itu di pengadilan. Seandainya pernikahan mereka itu administrasinya ada di negara. Tapi kalau pernikahan mereka administrasinya tidak ada di negara, Ustadz, bagaimana? Mereka, sang wanita melakukan khulu dengan adanya kesepakatan di antara 2 wali dari kedua belah pihak. Dari pihak wanita, dari pihak laki-laki berunding untuk memutuskan jalan terbaik untuk sang wanita itu. Lalu pihak wali dari si perempuan ini mengambil keputusan, ya sudah, kita kembalikan anak kita. Nah, ini selesai sampai di sini dan terus demikian, akhirnya pisah. Nah, tetapi kalau khulu, maka sang wanita dia berkewajiban untuk mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suami. Paham ya ikhwan? Paham ya? Tapi itu untuk membebaskan dirinya dari ikatan pernikahan. Selama dia tidak membebaskan dirinya dari ikatan pernikahan, maka selama itu dia masih status sebagai apa? Istri orang. Ustadz, suaminya nggak tahu di mana, wali suaminya juga nggak tahu di mana. Ya, bagaimana sang istri mau membebaskan? Sudah putus kontak, maka pengadilan yang mengambil alih.
Pengadilan mengambil alih bahwa pernikahannya batal, lalu dia memutuskan perkara tersebut. Kalau dia pernikahannya bukan di pihak administrasinya tidak ada di negara, pihak wanita, wali wanita yang mengambil alih untuk memutuskan pernikahan tersebut. Ya, mafhum ya? Paham ya ikhwan ya? Taib. Bagaimana ibu-ibu ini punya problem banyak nih. Nah, itu makanya harus ditanya. Taib. Nah, demikian ya ikhwan ya, mafhum ya? Taib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.